Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan di mana Tuhan masih memberikan kepada kami, sehingga tadi malam sampai pada pagi ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, dengan semangat. Semua itu karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Kita buka kitab kita dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kekristenan adalah kehidupan yang didasarkan bukan pada apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kita lihat. Untuk dapat menjalani kehidupan yang seperti ini, kita membutuhkan iman. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, dan juga berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam iman? Kita akan belajar bersama tentang 5 ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, hidup berkenan kepada Allah. Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Habel beriman dan ia berkenan di hati Tuhan karena korban persembahannya. Alkitab menyatakan bahwa Habel memberi yang terbaik. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian 4 ayat 4. Henok beriman dan ia berkenan di hati Tuhan dalam kehidupannya. Dia memiliki keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Hidup iman kita harus dibuktikan dengan kehidupan kita yang senantiasa berusaha menyenangkan hati Tuhan. Untuk berkenan di hati Tuhan, maka dari kita dituntut sebuah komitmen untuk mau melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Ciri yang kedua, sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 6. Kehidupan orang beriman ditandai dengan kerinduannya untuk senantiasa mencari Tuhan. Mencari dan bertemu dengan Tuhan bukan menjadi sebuah paksaan baginya, melainkan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Bagi orang yang memiliki kesungguhan iman kepada Tuhan, hatinya terpaut kepada Tuhan. Jadi dia akan selalu mencari wajah Tuhan, dan ketika ia bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya, maka itu merupakan kegirangan baginya. Hal ini akan bertolak belakang dengan orang yang tidak sungguh-sungguh memiliki iman. Masuk dalam hadirat Tuhan serta bersekutu dengannya merupakan beban dan paksaan yang membuatnya
tidak nyaman. Kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tetapi yang membedakan satu orang dengan lainnya dalam hal keintiman kita dengan Tuhan adalah kesungguhan hatinya mencari Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, maka dia akan selalu menyediakan waktu bagi Tuhan. Di sini kita bisa menyadari ketika ada orang yang berkata bahwa dia sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sering orang berdalih bahwa mereka tidak ada waktu untuk mencari Tuhan karena kesibukan. Kesibukan bukanlah alasan yang dapat membendung kesungguhan hati kita untuk terus mencari Tuhan. Ciri yang ketiga, hidup dalam ketaatan, ayat 7 dan 8. Yakobus menyatakan bahwa iman berjalan bersama perbuatan, dan perbuatan berdasarkan iman itulah yang dinamakan ketaatan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Dalam bagian lain kita dapat melihat bagaimana kisah tentang Nuh, Abraham, Elia, Daud, yang karena imannya kepada Allah mereka menaati Tuhan dan mereka melihat mujizat yang luar biasa. Ciri yang keempat, memiliki pengharapan, ayat 10. Orang beriman akan tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti tidak mudah menjadi putus asa meski seakan Tuhan tidak menjawab doanya. Dalam Matius 15 ayat 23 sampai 28 kita dapat melihat bagaimana perempuan Kanaan yang berseru kepada Yesus. Meski Yesus seakan tidak mempedulikan seruannya, Yesus tidak menjawab sesuai apa yang diinginkannya. Tetapi perempuan tersebut tidak putus asa dan tetap berharap. Pada akhirnya kita dapat melihat bahwa ia memperoleh apa yang diinginkannya sesuai imannya. Ayat 28. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan pada berbagai macam pergumulan, tetap berharap kepada Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ciri yang kelima, beroleh kekuatan, ayat 11. Dalam ayat 11 dikatakan jelas bahwa karena iman ia juga dan beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Dalam ayat ini jelas bahwa iman kepada Allah akan memberi kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Iman juga yang memberi kekuatan untuk mengalami segala mujizatnya. Meski segala sesuatunya nampak mustahil, hal apa yang menjadikan Abraham mengalami mujizat? Jelas dituliskan bahwa Abraham tidak meragukan apa yang telah Allah janjikan. Abraham memandang bahwa Allah adalah senantiasa setia pada apa yang telah dijanjikannya. Kita telah belajar mengenai ciri orang beriman, yaitu hidup berkenan kepada Allah, sungguh-sungguh mencari Dia, taat, tetap berpengharapan, serta diberi kekuatan oleh Allah. Mari kita menyatakan semua ciri-ciri tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami telah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kami mendengar juga, kami renungkan juga, itu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tanamkanlah itu pada hati dan pikiran kami. Dan Tuhan, lindungilah kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami juga akan melakukan setiap aktivitas kami, kegiatan kami. Campur tangan Tuhan lah yang menyertai kami, melindungi kami setiap langkah-langkah kami. Dan apapun yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.